Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Lokal A3 Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Eti Sumira dengan NPM 1940401032. Nama saya Pipi Septiana ber-NPM 1940401030. Saya Sri Wulandari dengan NPM 1940401029. Di sini kami akan membahas soal manajemen operasional buku Zeihezer bab 10 halaman 487 nomor 10.12 dan 10.14 dan studi kasus sumber daya manusia Harvard halaman 491. Soal 10.12 desain diagram proses untuk pencetakan dokumen pendek dengan laser mesin cetak di kantor. Yang tidak diketahui Anda, mesin cetak di dalam ruangan persediaan di sisi belakang gedung. Anda ingin membuat 5 salinan dokumen sekali jika dicetak. Mesin fotokopi bertempat di samping mesin cetak, memiliki sorter tetapi tidak memiliki stapler. Bagaimana Anda akan melakukan tugas dengan lebih efisien dengan menggunakan perlengkapan yang ada? Berikut ini adalah contoh dari diagram proses tentang proses pencetakan fotokopi yang ada. Dari tabel diagram proses, yang pertama itu ada perintah pencetak, yaitu simbolnya bulat dengan waktu 0,25 menit. Proses kedua, lalu pindahkan ke mesin pencetak dengan jarak 50 kaki dan dengan waktu 0,25 menit, simbolnya berupa tanda panah. Yang ketiga, lanjut proses, tunggu mesin pencetak dalam waktu 0,50 menit. Proses keempat, lalu dengan membaca pesan galat. Pesan galat ini berupa sistem yang ditampilkan pada komputer ketika kondisi tidak diharapkan terjadi, yaitu dalam waktu 0,10 menit, simbolnya kotak. Dan langkah selanjutnya, simbol tanda panah, yaitu pemindahan ruang persediaan dengan jarak 100 kaki dalam waktu 0,50 menit. Proses terakhir, proses yang meletakkan kertas dengan benar dalam waktu 0,25 menit dengan simbol bulat. Selanjutnya soal 10.14. Jika Karlin bekerja di soal 10.14 memiliki peringkat kinerja 90%, apa waktu normal untuk operasional tersebut? Apakah dia bekerja dengan lebih cepat atau lebih lambat daripada normalnya? Jawabannya, pertama kita ketahui dulu waktu observasinya, yaitu ada 8,4, 8,6, 8,3, 8,5, 8,7, dan 8,5. Peringkat kinerjanya ada 90%. Rumusnya, waktu rata-rata sama dengan jumlah waktu tercatat untuk melaksanakan tugas dibagi jumlah observasi. Jumlah waktu tercatat untuk melaksanakan tugas yaitu 8,4 ditambah 8,6 ditambah 8,3 ditambah 8,5 ditambah 8,7 ditambah 8,5 dibagi jumlah observasinya itu ada 6, sama dengan 51 dibagi 6, hasilnya 8,5. Selanjutnya mencari waktu normal. Rumusnya itu waktu normal sama dengan waktu rata-rata dikali peringkat kinerja. Waktu normalnya tadi yang ditanyakan, terus waktu rata-rata yang tadi sudah diketahui 8,5 dikali sama peringkat kinerja yang tadi ada 90%, yaitu hasilnya 7,65.
Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 10.14, yaitu kasus ini kita mengerjakan dengan aplikasi POM QM versi 4. Di sini untuk mengerjakan soal dari 10.14 kita menggunakan aplikasi POM QM versi 4 ya. Pertama-tama untuk mengerjakan soal atau studi kasus yang ada, kita harus memilih modul terlebih dahulu. Kita klik di sini ada modul, kita klik ya. Selanjutnya sini ada banyak jenis modul, kita sesuaikan dengan studi kasus kami yaitu Works Instruments, kita pilih itu. Selanjutnya di sini ada file, kita klik, ada new, pilih tab studi yang sesuai dengan studi kasus kami, kita klik. Selanjutnya akan muncul seperti ini, ada titel atau judul, kita ganti sesuai dengan studi kasus kita. Nah, di sini saya akan tulis sesuai studi kasus kami yaitu soal 10.14. Di sini ada elemen, yaitu berapa banyak elemen kita. Nah, studi kasus kami hanya ada satu. Jadi di sini akan ada satu elemen. Selanjutnya ada observasi. Nah, observasi ini sesuaikan juga dengan studi kasus kita. Tempat kami di sini ada 6 observasi. Selanjutnya kita klik OK untuk melanjutkan mengerjakan. Dan ada tabel seperti ini. Nah, tabel ini akan berisikan data-data yang sesuai dengan kasus kita atau soal yang kita miliki. Pertama ada performance rating atau peringkat kinerja. Di sini saya akan tulis 90%, namun persennya tidak bisa ditulis, maka saya akan tulis hanya 90 yang emang sesuai dengan soal kami. Ada observasi 1 sampai 6. Di sini akan saya tuliskan atau saya ketikkan sesuai dengan soal kami. Yang pertama 8.4, yang kedua 8.6, dan yang ketiga 8.3, yang keempat 8.5, yang kelima yaitu 8.7, dan yang terakhir kita ketik 8.5. Ini disesuaikan dengan studi kasus yang ada ya, atau yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan dari tabel ini, untuk mengetahui hasilnya, kita akan klik file. Nah, pilih solver, dan sini akan muncul hasilnya secara otomatis. Dan di sini ada rata-rata, nilai rata-rata yaitu 8,5. Nilai rata-rata ini didapatkan dari penjumlahan observasi 1 dari sampai 6, kita jumlahkan hasilnya. Kemudian dibagi dari jumlah observasi yaitu ada 6. Kita bagi. Nah, itulah hasilnya didapatkan 8,5. Selanjutnya, untuk mengetahui waktu normal didapatkan dari rata-rata 8,5 dikalikan dengan performance rating yaitu 90% dikalikan, maka hasilnya 7,65. Nah, itulah hasil dari studi kasus kami yang dikerjakan melalui aplikasi POM QM versi 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab studi kasus mengenai strategi sumber daya manusia Hardrock pada halaman 491. Yang pertama, apa yang telah dilakukan oleh Hardrock Cafe untuk menurunkan tingkat perputaran karyawan hingga setengah dari rata-rata industri.
Hard Rock Cafe melakukan sistem penyaringan berdasarkan minat pada musik dan kemampuan bercerita, merekrut orang-orang yang cerdas, kecerdasan positif, dan berinisiatif. Hard Rock juga melakukan sistem nilai untuk menjaga lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan terpelihara dalam budaya Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe mencari orang-orang dengan suatu tujuan, yaitu orang-orang yang menyukai untuk melayani. Dari itulah, perusahaan mampu menciptakan strategi yang kompetitif. Saya akan menjawab soal nomor 2 dari studi kasus, yaitu bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia mendukung seluruhnya strategi perusahaan. Jadi dalam Departemen Sumber Daya Manusia Hard Rock, mereka mendukung penuh seluruhnya strategi perusahaan, dimulai atau dilihat dari perekrutan, pendidikan, dan pembudayaan kinerja yang baik dan positif, melalui kriteria perekrutan, pelatihan, hingga Hard Rock Value. Dari kegiatan-kegiatan tersebutlah dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan dari lingkungan kerja yang baik itu bisa menyebabkan sumber daya juga membaik dan menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Yang ketiga yaitu bagaimana sistem nilai Hard Rock bekerja bagi pekerja pada lini perakitan automobil. Sistem pada lini perakitan sangat efisien sehingga mungkin mensyaratkan karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berulang dan lebih mengumpulkan pikiran karena disesuaikan dengan masing-masing tugas yang telah terbagi sesuai keahlian dan bakat masing-masing. Identitas pekerjaan memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih mencakup perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Makna pekerjaan memberikan pemahaman bahwa pekerjaan tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap banyak organisasi maupun masyarakat, kebebasan berpendapat untuk memberikan saran, membubarkan tim atau memperbaharui dengan perubahan anggota atau penugasan yang baru. Umpan balik memberikan penghargaan finansial atau non-finansial. Selanjutnya saya akan menjawab dari soal nomor 4 studi kasus, yaitu bagaimana kita menyesuaikan lini perakitan yang tradisional untuk mengerjakan lebih banyak karakteristik inti pekerjaan. Jadi sebelumnya kita harus mendesain pekerjaan sesuai dengan lini yang dibutuhkan, dan selanjutnya didukung dengan secara efektif dan efisien dengan sistem manajemen operasi yang ada. Selain itu, kita harus mendirikan atau mengadakan lingkungan kerja yang mewadai dengan memberikan komitmen dan mempercayai satu sama lainnya. Sekian dari penjelasan dan jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam jawaban kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.